5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Adik-adik, bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat ya. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan teman-temannya dengan petugas yang sedang menanam atau membersihkan tanaman-tanaman yang ada di halaman sekolah. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Nah, itu tadi adik-adik percakapan Beni dan teman-temannya bersama dengan Bapak yang sedang membersihkan atau mencabuti rumput di sekitar tanaman. Jadi rumput liar ini mengganggu pertumbuhan tanaman adik-adik, sehingga harus dicabut. Nah, dicabutnya itu harus sampai akarnya supaya tidak tumbuh lagi. Adik-adik, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Nah, kata tanya yang digunakan dalam percakapan itu ada apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adik-adik? Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah kata tanya mengapa. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah kata tanya bagaimana. Adik-adik, mari kita mengisi kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, kita akan gunakan huruf tegak bersambung untuk mengisinya. Yang pertama, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Menurut adik-adik, apa ya isi dari kata kalimat tanya berikut? Apakah kata tanya mengapa atau bagaimana? Ya, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Lalu yang kedua adik-adik, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Menurut adik-adik titik-titiknya berisi apa? Ya, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Karena di sini kan menanyakan cara adik-adik. Jadi memakai kata tanya bagaimana. Yang ketiga adik-adik,
Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Ya, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Yang keempat nih adik-adik, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Iya, bagus. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Yang kelima, titik-titik tanaman diberi pupuk. Iya adik-adik, mengapa tanaman diberi pupuk? Selanjutnya adik-adik, cobalah kalian membuat kalimat tanya kalian sendiri. Nah, satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, dan satu kalimat lainnya bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Lalu tuliskan juga nih jawaban dari pertanyaan kalian. Ingatlah hal-hal berikut ya. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimatnya, dan gunakan huruf tegak bersambung. Di sini Kak Citra akan memberikan contoh nih. Misalnya, pertanyaannya, mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Nah, jawabannya apa? Oh, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Lalu pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana? Nah, bagaimana cara merawat tanaman? Jawabannya bagaimana? Nah, merawat tanaman itu dengan cara menyiraminya setiap hari dan memupuknya. Coba adik-adik buat sendiri ya kalimat tanya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengamati rumput yang tinggi? Lalu apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin adik-adik? Tentunya rumput itu akan apa adik-adik? Akan bergoyang seperti ini ya, akan bergerak. Nah adik-adik ya, dapatkah adik-adik menirukan gerakan rumput yang tertiup angin adik-adik? Pasti bisa ya, kita hanya perlu bergoyang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan arah datangnya angin. Nah adik-adik, kalian akan praktekkan nih bersama dengan teman-teman kalian. Bayangkan bahwa kaki kalian itu tertanam di tanah dan badan kalian itu tertiup angin. Lalu kalau angin bertiup dari kanan, maka liukkan pinggangmu ke kiri karena kan anginnya dari kanan. Nah, lakukan dalam 8 kali hitungan. Berikutnya, lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri, maka kalau angin bertiup dari kiri, liukkan pinggangmu ke kanan dan lakukan dalam 8 kali hitungan. Selanjutnya, angin kembali berubah arah. Kali ini anginnya bertiup dari belakang. Ya otomatis kita liukkan badan kita ke depan. Nah, lakukan dalam 8 kali hitungan juga. Adik-adik, setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ini ditugaskan pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu Niko datang terlambat adik-adik. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, dari bacaan ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan adik-adik. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai Niko yang datang terlambat? Nah, seharusnya Niko ini berusaha untuk tidak datang terlambat karena dia kan sudah tahu jadwal piketnya. Lalu apakah yang dilakukan Niko ini sesuai dengan tata tertib? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Apa yang dilakukan Niko ini tidak sesuai dengan tata tertib. Dia melanggar tata tertib yang ada. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu adik-adik? Nah, jika Niko datang tepat waktu, otomatis Lina tidak akan kerja sendiri. Bisa menyelesaikan piket bersama-sama dengan Lina. Lalu adik-adik, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, tentunya kalian harus berani menegur atau mengingatkan Niko atau teman kalian supaya tidak datang terlambat.
Adik-adik coba pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Apa manfaatnya kalau kita datang sekolah pagi hari pada waktu piket kelas? Nah, otomatis di sini siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Kira-kira apa manfaatnya adik-adik? Ya, kalau kita menyiram tanaman di dalam pot ya otomatis tanamannya akan tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Nah, kalau kalian menyapu kelas, apa nih manfaatnya? Kelas akan menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Lalu berikutnya menghapus papan tulis adik-adik. Nah, di sini manfaatnya adalah kegiatan belajar akan lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Berikutnya apa manfaat mengatur rak buku di kelas? Nah, tentunya manfaatnya adalah buku-buku akan tertata rapi. Adik-adik coba ceritakan pengalaman kalian melakukan piket kelas nih ya. Supaya memudahkan bercerita, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Hari apa kalian mendapat jadwal piket kelas? Lalu siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Dan apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Lalu bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, misalnya ya adik-adik ya, ceritanya seperti ini. Setiap hari Rabu aku mendapatkan tugas piket di kelas. Aku piket bersama Budi, Ria, dan Joko. Kami berbagi tugas untuk membersihkan kelas. Aku dan Ria bertugas menyapu kelas, Budi bertugas membersihkan jendela, dan Joko bertugas membersihkan papan tulis. Piket kami cepat selesai karena kami bekerja bersama-sama. Aku merasa senang bisa piket bersama teman-teman. Nah, ini contohnya adik-adik. Kalian bisa membuat dengan pengembangan dari pengalaman kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.